Hai Velas, perkenalkan nama saya Felicia Wijaya dari kelas 11 IPA 2 SMA Insinyur Haji Juanda Tebing Tinggi. Di video kali ini saya bakal mengulas materi mengenai pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan. Jadi, mari kita simak. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Pemanasan global disebabkan adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Terus efek rumah kaca itu apa sih? Apakah efek dari rumah yang berkaca seperti yang ini atau yang itu? Oh, tentu saja bukan, melainkan efek rumah kaca adalah efek dari pembakaran yang menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang kemudian tertahan di lapisan atmosfer dalam ketinggian 10-20 km di atas permukaan laut. Karbon dioksida ini kemudian menumpuk dan menahan panas dari permukaan bumi untuk keluar. Efek rumah kaca timbul dari berbagai aktivitas manusia, contohnya pembakaran lahan, asap kendaraan bermotor, pembakaran sampah, pembakaran limbah pabrik, dan lain sebagainya. Beberapa kesepakatan internasional atas kepedulian masalah ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, KTT Bumi di Stockholm, diadakan oleh PBB dengan tema Our Common Future yang dikenal dengan KTT Bumi atau Summit Conference on Human Environmental Our Common Future. Diadakan di Stockholm pada tanggal 15 Juni 1972 dan merupakan pertemuan pertama yang membahas tentang masalah lingkungan hidup secara global. Hasil dari pertemuan ini adalah diperoleh kesepakatan tentang konsep pengembangan berkelanjutan atau sustainable development yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup agar dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang. 2. Protokol Rio de Janeiro dilaksanakan pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro yang membentuk United Nations Framework Convention on Climate Change atau UNFCCC. Pembahasannya mengenai masalah perubahan cuaca dan iklim. Disepakati ada dua golongan penghasil gas rumah kaca, yakni Aneks 1 dan Non-Aneks 1. 3. KTT Perubahan Iklim di Nusa Dua, Bali, membahas tentang pemanasan global yang dianggap sebagai bahaya serius yang mengancam dunia pada masa mendatang, serta mengevaluasi pelaksanaan protokol Kyoto yang menghasilkan penilaian bahwa 3 mekanisme yang disepakati di protokol Kyoto hanya CDM yang berjalan efektif. Berikutnya disepakati adanya The Bali Roadmap yang berisi gagasan untuk mengatasi masalah iklim. 4. Protokol Kyoto dibentuk di Kyoto, Jepang pada bulan Desember 1997. Protokol Kyoto adalah sebuah persetujuan internasional yang mewajibkan negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 5,2% dari tingkat emisi pada tahun 1990. Protokol Kyoto mengurangi emisi rata-rata 6 gas rumah kaca yaitu CO2, CH4, N2O, SV6, HVC, dan PVC. Protokol Kyoto juga mengatur 3 mekanisme kerja yang telah disepakati bersama yaitu 1. Joint Implementation (JI), yaitu merupakan kerjasama antar negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan. 2. Clean Development Mechanism (CDM) merupakan pembangunan bersih antar negara maju dan negara berkembang, yaitu di mana negara maju berinvestasi di negara berkembang dalam proyek yang dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. 3. Emission Trading atau ET, yaitu perdagangan emisi antar sesama negara maju. 5. Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC. IPCC disebut juga Dewan Iklim PBB yang bertugas menganalisis perubahan iklim yang beranggotakan dari 195 negara dan ilmuwan sukarela. Aktivitas utama IPCC adalah mempublikasikan laporan khusus tentang tema yang relevan dengan UN Framework on Climate Change atau UNFCCC dan juga bertugas meninjau serta menilai informasi ilmiah yang relevan dengan perubahan iklim, dampak perubahan iklim, serta pilihan untuk adaptasi dan mitigasi. 6. Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPCDC. APPCDC adalah kerjasama antara Australia, Kanada, India, Jepang, RRC, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang telah sepakat untuk bekerja sama dengan mitra dari sektor swasta, yang tujuannya untuk mempercepat pengembangan dan penggunaan bersih, teknologi yang lebih efisien, memenuhi tujuan untuk keamanan energi,
mengurangi polusi udara nasional, dan perubahan iklim dengan cara mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan. Kemitraan ini bertujuan untuk melengkapi dan konsisten dengan UNFCCC, tetapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan protokol Kyoto. Aktivitas yang mengakibatkan pemanasan global antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan kendaraan motor yang berlebihan. Hal ini dapat menjadi kontributor perubahan iklim karena emisi karbon yang dihasilkan. 2. Penebangan hutan. 3. Limbah industri. 4. Limbah pertanian dan peternakan. 5. Proses pembusukan sampah organik. 6. Penggunaan listrik yang berlebihan. Dampaknya yaitu yang pertama, es di kutub selatan berkurang, 2. Tenggelamnya pulau kecil, 3. Lingkungan hutan bakau terganggu, 4. Pemutihan terumbu karang, 5. Perubahan iklim, 6. Berkurangnya spesies flora dan fauna, 7. Kebakaran hutan, 8. Terjadinya wabah penyakit, dan 9. Krisis air bersih. Penanggulangan pemanasan global dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut, yaitu pertama, menghemat energi, 2. Mencari sumber energi alternatif lain, 3. Mengolah sampah, 4. Mencegah kerusakan hutan, 5. Menanam pohon, 6. Hemat bahan bakar. Penggunaan mobil pribadi menjadi penyumbang CO2 terbesar bila tidak ada pengaturan penggunaan mobil pribadi dengan baik. Maka dengan itu, selalu rutin uji emisi kendaraan bermotor dapat meminimalisir jumlah gas buangan CO2. Ini adalah cara mengatasi pemanasan global. 7. Mengurangi penggunaan bahan perusak ozon. Penggunaan bahan perusak ozon ada pada bahan pelarut dan pembersih, alat pendingin seperti kulkas dan AC, hairspray, semprotan nyamuk, dan sebagainya. Penggunaan secara berlebihan menyebabkan bolongnya lapisan ozon, sehingga menimbulkan terjadinya pemanasan global. 8. Gunakan transportasi umum dan sepeda. Hal ini akan membatasi peningkatan karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. 9. Kampanyekan menjaga alam dan lingkungan. Ajarkan sebanyak mungkin orang untuk menghormati serta turut menjaga alam dan lingkungan. Luangkan waktu untuk memberi informasi atau terlibat dalam kegiatan sosial untuk membantu menyayangi bumi. Bumi tidak memerlukan manusia, tetapi manusialah yang membutuhkan bumi. Tanpa manusia, bumi akan baik-baik saja. Maka oleh karena itu, mari kita lebih aware dan menjaga bumi kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Nah, jadi sekian dulu dari ulasan yang dapat saya berikan mengenai materi tentang pemanasan global. Semoga dapat memberikan insight baru kepada teman-teman sekalian. Stay safe and keep healthy. Terima kasih.